Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Yurisma Saputri dengan NIM 203200234 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas 5D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Perubahan dengan dosen pengapu Bapak Dr. Haji Samsul Huda MPD. Nah, adapun tema video yang akan saya bahas mengenai manajemen perubahan yang ada di Sekolah MI Nurul Yakin. Nah, sebelum ke topik pembahasan, kita perlu tahu apa itu manajemen perubahan. Jadi, manajemen perubahan adalah proses pengelolaan sumber daya untuk membawa keadaan sekarang ini menuju keadaan baru yang diharapkan, sedangkan manajemen perubahan sekolah adalah proses pengelolaan sumber daya sekolah untuk membawa keadaan sekolah sekarang ke kondisi yang diharapkan. Nah, berikutnya yaitu mengenai fungsi manajemen. Yang pertama, meningkatkan kemungkinan untuk memenuhi sekolah, dan yang kedua, membantu sekolah untuk tetap sesuai pada jadwal, dan yang ketiga, memungkinkan sekolah untuk tetap pada anggaran. Yang berikutnya, strategi mencapai perubahan. 1. Pendidikan dan pelatihan. Memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, dan akibat adanya perubahan serta mengomunikasikan berbagai perubahan bentuk perubahan. Dan yang kedua, manipulasi dan kooptasi manipulasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Misalnya, melintir fakta agar tampak lebih menarik dan mengutarakan hal yang negatif. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting pada pimpinan, penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Taktik ini dilakukan bila taktik lain tidak akan berhasil atau mahal. Yang ketiga, negosiasi dan persetujuan untuk membangun inisiatif. Dengan bersedia menyesuaikan perubahan dan kebutuhan dan kepentingan para penolak aktif atau potensial. Cara ini biasanya dilakukan jika menentang mempunyai kekuatan yang cukup besar. Dan yang keempat, paksaan, beri, ancaman, dan jatuhan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukan perubahan. Bila kecepatan adalah esensial dan inisiator perubahan mempunyai kekuasaan cukup besar. Dan yang kelima, mengembangkan jika staf tenaga pendidikan dan kependidikan merasa belum mampu melakukan perubahan dikarenakan keterbatasan atau kompetensi kepala sekolah melakukan pengembangan kompetensi stafnya sesuai dengan kondisi dan tuntutan perubahan. Dan yang keenam, memberdayakan kepala sekolah sesuai dengan lingkup tugasnya dalam mengelola sekolah dapat memberdayakan staf sesuai dengan struktur organisasi dan topoksi dalam merespon perubahan yang terkait dengan tugas lembaga. Baiklah, sekarang kita akan membahas ke tema inti mengenai perubahan yang ada di Sekolah MI Nurul Yakin. Yang pertama, kita membahas tentang
perlunya manajemen perubahan bagi sekolah. Manajemen perubahan adalah suatu proses sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi yang sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan. Dan yang kedua, alasan manajemen perubahan bagi sekolah tersebut. Perubahan merubah cara, merubah orang, merubah prosedur, bergantinya alat-alat dan segala hal yang tujuannya untuk merubah hasil. Dan yang terakhir, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan di sekolah MI Nurul Yakin. Perubahan dapat dikarenakan dalam rangka melakukan tugas-tugas rutin yang merupakan keharusan seperti perubahan jadwal mengajar yang dilakukan setiap semester atau setiap tahun ajaran baru. Hal ini dilakukan karena terjadinya perubahan jumlah murid yang semakin bertambah dari 200 orang sekarang mencapai 400 sampai 500, dan jumlah guru yang semakin banyak bertambah atau karena aspek pemanfaatan sumber daya manusia berupa guru yang baru masuk mengajar atas kebijakan penerimaan tenaga guru berdasarkan formasi baru, sehingga harus diberdayakan dengan memberi jam mengajar. Dengan demikian, terjadinya perubahan jadwal mengajar yang dikelola kepala sekolah dan perubahan yang tidak direncanakan dapat terjadi karena di luar dugaan, karena kebijakan pemerintah seperti memberlakukan kurikulum baru menggantikan kurikulum lama di sekolah, pergantian K13 menjadi kurikulum merdeka. Teman-teman, baiklah sekian penjelasan video mengenai manajemen perubahan yang telah saya jelaskan. Bye-bye.